Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Lamira Yeri Ramala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Nah, berhubungan dengan layanan khusus, dari sisi pemakaian kata dalam bahasa Indonesia, layanan khusus adalah benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka yang menjadi standar untuk dilayani. Nah, siapa sih orang atau mereka yang menjadi standar untuk dilayani ini? Mungkin di sekolah mereka disebut dengan siswa, dan di perguruan tinggi mereka disebut dengan mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan administrasi layanan khusus dan jenis-jenis layanan khusus tersebut. Administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau sesuatu usaha yang terencana, terprogram, yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di sekolah, di mana secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih puas, lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar di sekolah. Nah, selanjutnya jenis-jenis layanan khusus yang ada di sekolah. Banyak sekali yang kita ketahui mengenai jenis-jenis layanan khusus ini. Mungkin saya akan menyebutkan yang paling umum yang ada di sekolah, seperti perpustakaan, laboratorium, UKS, kafe, sarana ibadah, koperasi, transportasi, dan yang terakhir toilet. Nah, di sini toilet juga merupakan sarana khusus yang harus disediakan oleh sekolah untuk siswanya. Bukan berarti toilet merupakan atau toilet sudah menjadi hal yang biasa gitu kan. Nah, saya akan menjabarkan satu persatu mengenai jenis-jenis layanan khusus ini. Langsung saja saya masuk dalam yang pertama, layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan yaitu layanan yang diberi oleh sekolah kepada siswanya dengan menyediakan berbagai macam media. Ingat, yang perlu kita ketahui, dalam perpustakaan tidak hanya menggunakan media cetak, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman saat sekarang ini, perpustakaan harus dapat menyediakan media elektronik untuk siswanya. Nah, media cetak contohnya seperti buku-buku pelajaran, buku-buku bacaan, majalah atau koran. Di samping itu, perpustakaan juga harus menyediakan media elektronik seperti e-books, jurnal, artikel, atau e-learning. Nah, fungsi perpustakaan bagi pendidikan. Yang pertama yaitu ada fungsi pendidikan, yaitu memberikan kesempatan kepada memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang dibutuhkan yang diberikan oleh guru atau dosennya saat belajar di dalam kelas dan bisa melengkapi tugas peserta didik tersebut. Misalnya saja ya, dulu waktu saya sekolah, guru saya pernah menyuruh saya untuk pergi ke perpustakaan dan mencari sebuah novel, lalu kami disuruh untuk meresensi novel tersebut. Dan ini merupakan salah satu fungsi perpustakaan dalam pendidikan. Nah, fungsi kedua yaitu fungsi informasi, yaitu
yaitu mencari informasi yang berkenaan dengan pengetahuan, yaitu ingin meningkatkan rasa ingin tahu. Dimana ini mungkin lebih berhubungan dengan media elektronik yang disediakan oleh sekolah tadi seperti komputer, dimana siswa bisa mencari apa yang ia inginkan. Mungkin dengan membaca buku mereka tidak bisa melihat secara langsung sebuah proses dalam mengerjakan sesuatu. Tapi dengan melihat internet, ini berarti perpustakaan juga menyediakan jaringan internet ya, yang dapat digunakan secara baik. Dengan menggunakan internet, mahasiswa dapat melihat video-video secara langsung, misalnya bagaimana cara pembuatan apa ya, misalnya sesuatu hal mungkin yang ingin dia cari. Selanjutnya yaitu ada fungsi rekreasi. Perlu kita garis bawahi bahwa fungsi rekreasi di sini bukanlah fungsi untuk jalan-jalan atau bertamasya. Nah, yang disebut dengan fungsi rekreasi di sini adalah perpustakaan dapat menyediakan sebuah layanan yang dapat membuat siswanya terhibur. Contohnya juga tadi melalui media elektronik tadi, mahasiswa dapat melihat universitas mana nanti yang akan ia tuju setelah ia tamat dari sekolah tersebut, atau keindahan alam yang tidak hanya terjadi di tempat tinggalnya, tapi ia dapat melihat dari berbagai daerah, dan itu merupakan salah satu hal yang dapat menghibur siswa tersebut. Nah, fungsi yang terakhir itu fungsi penelitian. Perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui atau pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ingin diketahui oleh siswanya. Mungkin saja saat ia bertanya kepada guru, ia tidak mendapatkan kepuasan dari jawaban tersebut. Nah, melalui perpustakaan inilah si siswa dapat menggali sendiri, mencari sendiri agar ia mendapatkan jawaban yang puas dari pertanyaan yang ia miliki. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam layanan laboratorium. Ini jenis layanan khusus di sekolah yang kedua. Layanan laboratorium yaitu sarana pembelajaran baik secara tertutup maupun secara terbuka yang digunakan oleh guru dan siswa untuk melaksanakan praktikum, penyelidikan, penelitian, pengembangan atau bahan-bahan pembakuan. Yang ketiga adalah layanan UKS, yaitu layanan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka sehat dalam proses belajar mengajar. Contohnya saja mungkin saat si siswa merasa sakit perut atau saat ia pingsan saat upacara, tidak mungkin ia harus pulang terlebih dahulu. Nah, di sini sekolah menyediakan UKS sebagai pertolongan pertama. Mungkin kalau di sekolah dulu kita belajar sebagai P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, si siswa yang sakit tadi mereka tidak harus pulang atau mereka tidak harus dibawa dulu ke rumah sakit, tetapi dapat dibawa ke UKS dan diberikan obat yang semestinya. Nah, di samping itu UKS juga membutuhkan petugas-petugas kesehatan. Dan perlu kita ketahui, obat-obat yang ada di UKS harus diperhatikan masa kadaluarsanya. Lebih baik obat-obat tersebut layak untuk digunakan. Nah, selanjutnya layanan kafe.
Ini ada yang menyebutnya dengan kafetarian, atau lebih umum ini disebut dengan kantin. Kafe merupakan layanan yang diberikan oleh sekolah yang menyediakan makanan atau minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat. Bahkan mungkin saja ketika di rumah mereka tidak sempat sarapan dan mereka bisa sarapan di sekolah. Selanjutnya, layanan sarana ibadah. Ini sangat sensitif ya. Minimal sekolah atau perguruan tinggi memiliki sarana ibadah yang layak untuk digunakan. Tidak mungkin sebuah kelas yang kotor yang tidak pernah dibersihkan kita jadikan sebuah sarana ibadah. Tidak mungkin, karena ini berhubungan, kita berhadapan dengan Sang Pencipta kita. Jadi minimal setiap sekolah dan perguruan tinggi menyediakan sebuah musola untuk siswanya, untuk peserta didiknya, agar dapat melaksanakan ibadah dengan baik, dengan tentram, dengan damai, tanpa jauh dari kebisingan, dan memiliki petugas yang dapat membersihkannya. Namun di samping itu siswa juga diajak untuk membantu membersihkannya. Nah, selanjutnya mungkin ada layanan asrama. Tapi setahu saya tidak semua sekolah atau perguruan tinggi yang memiliki layanan asrama ini. Mungkin di perguruan tinggi ada beberapa yang memiliki layanan asrama, namun hal tersebut hanya diberikan untuk mahasiswa yang kurang dalam keadaan ekonominya atau kurang mampu, atau bahkan bagi mahasiswa yang tinggal di tempat yang sangat jauh. Kalau di kampus saya disebut dengan mahasiswa afirmasi, yaitu mereka disediakan sebuah asrama yang khususnya yaitu mahasiswa yang berasal dari Papua. Nah, selanjutnya ada layanan koperasi. Dulu waktu saya SD, saya menikmati layanan ini, yang mana layanan yang diberikan oleh sekolah untuk siswanya yang menyediakan alat-alat tulis atau berbagai macam barang yang dibutuhkan oleh siswa. Jika apabila mereka membutuhkannya, mereka dapat membeli di koperasi ini dengan harga yang terjangkau. Nah, di samping itu juga ada layanan transportasi seperti mobil ya. Seperti mobil, saat kita ingin menjenguk seorang teman yang sedang sakit ke rumahnya, kita bisa menggunakan mobil yang disediakan di sekolah ini untuk menjenguk si teman tadi, yang mana orang-orang yang berkepentingan dan yang berkewajiban bisa ikut serta di dalamnya. Nah, yang terakhir tadi kita perlu bahas ini layanan toilet. Selama ini saya sering menemukan toilet di sekolah itu jarang sekali yang bersih. Jadi sekolah harus menyediakan layanan toilet yang bersih agar si siswa nyaman menggunakannya. Ada beberapa orang yang saya dengar ya, yang berpendapat bahwa dengan ia pergi ke toilet, ia bisa mengeluarkan ide-ide kreatif. Nah, di sini jika toiletnya saja tidak bersih, bagaimana mereka mau mengeluarkan ide-ide kreatif tersebut? Pergi ke sana saja mereka tidak mau. Ya, jadi di sini sekolah diharapkan dapat memberikan layanan toilet yang bersih
yang nyaman untuk digunakan oleh semua orang, dan memberikan suatu keindahan. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Maaf atas banyaknya kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.